Selamat sore Bapak Ibu PGP hebat semua. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Di Santihom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekali lagi tetap semangat untuk kita pada sesi ini, pada sesi ruang kolaborasi yang kedua. Ya, konfirmasi Bu. Konfirmasi Bu. Apakah layarnya sudah kelihatan? Sesi kita hari ini tentang ruang kolaborasi yang kedua, yaitu presentasi. Dan ini sesi ini Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan waktu 3 jam pembelajaran. Dipandu langsung oleh saya sendiri, Pak Petrus Paulus Perutukan. Lalu kompetensi lulusan yang mau dituju pada sesi ini masih sama dengan sesi sebelumnya. Kita telah mengingat kompetensi dan juga capaian baik umum maupun pada modul 1 ini menjadi diketahui bersama. Nanti ada sesi, ada perbuatan, ada refleksi aktivitas pembelajaran. Di refleksi ini Bapak Ibu, ada refleksi Bapak Ibu yang berperan sebagai kepala sekolah. Dan juga ada sesi Oke, baik. Yang sinyalnya setengah mati boleh ya. Ya, untuk itu sebelum lanjut saya meminta salah satu di antara kita boleh memimpin kita doa untuk bisa mengawali sesi kita pada sore hari ini. Saya mohon dengan hormat Ibu Setiawati bisa memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu diberi kesempatan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua mengawali berdoa, mengizinkan saya membawa doa ini secara agama Kristen. Berantem lain bisa ditanyakan. Baik Ibu Setiawati yang sudah memimpin kita doa, terima kasih banyak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kita Bapak Ibu gambar sebuah objek. Lalu objek ini merupakan objek yang hari ini yang Bapak Ibu senang supaya yang hari ini bisa yang menjadi kesenangan Bapak Ibu objek apa saja. Lalu Bapak Ibu angkat kameranya, gambar itu kan ditunjukkan di nanti kameranya Bapak Ibu. Nanti saya minta rekan istilahnya mendeskripsikan maksud daripada gambar rekan Bapak Ibu gambarkan. Setelah itu baru ada konfirmasi apakah yang disampaikan oleh rekan Bapak Ibu itu sesuai dengan Bapak Ibu yang menggambar atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang waktu saya berikan 1 menit Ibu menggambar. Silakan. Kalau sudah, instruksinya adalah semua on kamera, angkat gambar yang Bapak Ibu sudah gambar, Bapak Ibu tunjuk saja. Ya. Oke, semua kita upayakan di depan kamera jelas. Misalnya Ibu Maria Magdalena punya itu ada gambar bunga ya. Atau yang lain lagi. Nah, sekarang saya minta
Ibu Hendrina. Hendrina Baik. Coba mengomentari gambarnya Ibu Maria Magdalena tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama Bapak, saya memang tidak tahu ya Maria Magdalena gambar itu dia mau deskripsikan bagaimana, tapi bunganya indah Bapak, indah. Ada yang cantik, kalau lihat dia cantik Bapak, cantik, indah. Karena gambar seseorang ibu lagi kalau menggambar bunga, berarti bunganya indah Bapak. Kalau di deskripsinya bahwa banyak kreatif, banyak ada inovasi baru, itu bunga itu gambar seindah sampai bunganya jadi, dia tarik garisnya sampai itu bunganya jadi Bapak. Jadi hanya itu Bapak, karena saya tidak bisa mendeskripsikan. Kalau Ibu Maria Magdalena yang gambar, saya tidak bisa mendeskripsikan. Saya punya lagi Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Henry. Coba butuh konfirmasi dari Ibu Maria. Kira-kira yang disampaikan oleh Ibu Hendriana itu seperti maksudnya Ibu atau tidak? Baik. Maksudnya Ibu atau tidak? Ya, silakan. Baik Bapak, ini ada sedikit kemiripan bahwa memang bunga yang digambarkan itu terlihat indah dan sangat cantik. Sesuai dengan perasaan sore ini, saya bergabung di tempat ini. Seperti bunga yang mau terlihat indah dan cantik itu karena mendapatkan air yang cukup, cahaya matahari dan juga pupuk. Itu pun dengan saya, jika ingin berkembang yang lebih baik, saya harus lebih banyak belajar lagi agar ilmu yang saya dapat tidak setengah-setengah dan tidak menerapkannya juga tidak setengah-setengah. Maka sore ini saya merasa senang, bahagia menggambarkan diri saya seperti bunga yang indah tadi. Karena di ruangan ini saya akan belajar lebih banyak lagi untuk menambah pengalaman baru agar saya bisa terapkan dalam kehidupan nyata, teristimewa dalam tugas saya. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Ini pasangan berikut. Coba gambarnya. Ibu Hendriana tadi. Diangkat gambarnya apa? Iya Bapak. Tidak bisa lihat. Coba di belum jelas. Apa tuh gambarnya? Ya di samping Ini jelas. ada dua lingkaran. Itu gambar Dua lingkaran. kedua lingkaran. Kedua lingkaran itu gambar Bapak, itu saya ibaratkan gambar kue onde-onde Bapak. Oke, siap. Ya. Kalau kue onde-onde, maka saya butuh Ibu Edita Bia. Ibu Edita Bia coba memberi kenapa sampai gambaran ya? Kenapa Ibu Hendriana sampai gambaran ya? Kenapa Ibu Hendriana gambar itu? Silakan Ibu. Sore Bapak, terima kasih. Selamat saya. Menurut saya yang akan oleh Ibu baik itu dia tentang lingkaran yang berupa onde-onde kecil. Menurut saya lingkaran itu menjelaskan bahwa ada satu kelompok kecil dalam kecil yang kita belajar, kita berdiskusi bersama untuk pengalaman menjalankan diskusi itu. Baru terus ada dua lingkaran lagi kita kelompok untuk kita dua tadi saling berkolaborasi di ruang diskusi ini dari saya. Iya. Hanya ini Oke. Konfirmasinya Bu. Silakan. Konfirmasinya Bu. Iya, terima kasih atas
Ibu Maria Kristina sampaikan deskripsi hampir benar, hampir mirip. Hanya dua kelompok. Kalau saya tidak, dua jenis struktur. Itu maksudnya satu itu tadi saya gambar ada satu dua, tapi satu ada strap di dalam, satu tidak, hanya tulisan. Jadi itu maksudnya satu itu kita berbeda, strukturnya pun berbeda. Namun keduanya saling melengkapi, maksudnya satu laki-laki, satu perempuan. Habis itu maksudnya menunjukkan simbol keharmonisan, keserasian, dan kesetaraan. Yang ketiga itu onde-onde yang saya ciptakan itu adalah bentuk pengucapan bahasa yang tertata dalam aturan untuk mengkomunikasikan budaya yang berupa nilai-nilai kearifan lokal. Maksudnya seorang perempuan dan seorang itu memang sama-sama seni, tapi ada bedanya juga. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa. Kita cukupkan dulu ya. Iya, Bapak. Saja. Memang menarik kalau kita saling mendeskripsikan soal barang-barang ya menurut KD. Ya, KD. Ya. Persentase. Oke, kita lanjut dulu ya. Mari tujuan hari ini. Ada dua tujuan yang Bapak Ibu pada kesempatan capai pada kesempatan sore ini 3CP calon buruh penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Lalu yang kedua calon buruh penggerak mendapatkan masukan dari rekan anggota kelompoknya tentang hasil yang dipresentasikan. Ya, ini dua tujuan yang harus Bapak Ibu. Maka ada beberapa kesepakatan yang memang harus kita lalui hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Lalu yang kedua nanti, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Lalu yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Lalu saya tambahkan kemarin itu karena kita ini di kelas daring, maka tolong perangkat-perangkat kita lebih-lebih di speaker itu, kalau ada rekan lain itu masuk di poin yang keberapa tadi. Yang lain bicara, maka kita saling mendengarkan. Mute-kan. Oke, Bapak Ibu ya. Pakai pakatan yang sama itu, supaya lebih seru lagi, kita maju ke sesi yang berikut ini, adalah sesi presentasi kelompok. Untuk sesi ini Bapak Ibu, kemarin yang sudah sampaikan soal tugas-tugasnya siapa-siapa sudah. Dan terkait waktu presentasi Bapak Ibu hanya diberi waktu 30 menit. 30 menit ini untuk secara keseluruhan 15 menit yang presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit tanya jawab. Sehingga totalnya ada 30 ya. Saya berikan waktu kepada kedua kelompok yang sudah mempersiapkan dengan baik.
Dan urutannya saya mulai dari kelompok yang setelah itu baru kelompok yang kedua. Masing-masing 30 menit saya pegang waktunya. Waktu berikutnya saya beri kepada teman-teman dari kelompok 1 untuk menyampaikan persentasenya berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Fasil hebat kami, Bapak Petrus atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini Ibu Maria Yuriana Taus selaku moderator untuk kelompok 1. Baik, sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya satu pantun dulu. Dengan Ibu Hendrin. Mungkin teman-teman bisa menjawab cakep. Iya. Semangat sore-sore Iya. jam tidur, Istirahat. tapi harus semangat. Betul, semangat. Harus gembira seperti yang tadi Pak Petrus katakan. Baik, pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Tak lupa juga membeli terasi. Cakep. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Luar biasa. Satu pantun dari saya. Baik, sebagai informasi untuk Bapak Fasil, kemudian anggota kelompok 2 dan ibu-ibu ibu-ibu PP hebat yang hadir di sini. Kami kelompok 1 berjumlah 7 orang, nanti sebentar akan dikenalkan oleh presenter kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi 1. Untuk tidak memperpanjang kata, waktu selanjutnya saya berikan kepada presenter. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah asal. Dari kelompok 1 dengan fasilitator Bapak Petrus Paulus Tukan, dengan anggota kelompok 1 sebagai berikut: Bapak Makarinus Maklafu Haumen, Maria Magdalena Kuil, Ibu Hendrina Bait, Ibu Agustina Naikoet, Ibu Maria Yuriana Taus, Ibu Silviana Deborah Selan, dan Ibu Maria Kristina Octavia Marseran. Bahan diskusinya adalah yang pertama, apa konteks sosiokultural di daerah Anda sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konteks sosiokultural di daerah kami, Timur Tengah Utara, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tutur penyambutan tamu, tutur adat takanab, merupakan salah satu wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Dawan Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Jenis tutur tradisional ini unik karena di dalamnya unsur-unsur bahasa disajikan secara berpasangan atau paralel, baik antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu baris atau antara satu baris dengan baris lainnya dalam satu bait. Tutur adat takanab dilakukan dengan cara sahut menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin, sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahut kata-kata dari si pemimpin di akhir satu kalimat. Kata-kata dalam takanab berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk menginterpretasi setiap kata dalam satu kalimat, kecuali para penutur. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik. Luar biasa pemaparan dari presenter hebat kami, Ibu Maria Magdalena Kuil, meskipun kita terkendala oleh jaringan, kemudian slide PPT yang memang agak sedikit terkendala, tapi terima kasih. Teman-teman, mari kita beri kirim reaksi, tepuk tangan untuk Ibu Maria Magdalena Kuil. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada anggota kelompok 2 untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 1. Silakan Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan tanggapan positif, silakan raise hand. Ibu Yori itu di situ yang sudah raise hand, Ibu Florida Bria. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Yohana Florida. Saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan positif untuk apa yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Fasil kita, Bapak Petrus Paulus Tukan, dan semua rekan-rekan CGP Angkatan 11. Di sini saya tidak memberi tanggapan, tapi saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang ada 2 pertanyaan di sini. Izin Ibu Florida, ya. Minta maaf saya potong. Untuk sesi kali ini saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, nanti di sesi berikut baru saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada kelompok kami. Oh ya, kalau begitu mungkin saya nanti ke pertanyaan saja. Oke, baik. Mungkin teman-teman anggota kelompok yang lain minta maaf pada sesi ini, silakan memberikan tanggapan positif untuk apa yang disampaikan oleh kelompok kami. Silakan. Oke, ya ada yang resen. Silakan Ibu Edita. Saya berikan kesempatan. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tanggapan saya terhadap pemaparan materi yang dari kelompok 1 tadi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya daerah asal. Daerah asal di sini maksudnya di daerah Timur Tengah Utara. Menurut saya, berdasarkan hasil yang dibacakan oleh Ibu Magdalena tadi, tanggapan saya baik. Yang mungkin dengan slide-nya sudah bagus, terus pemaparannya sudah bagus, tapi di dalam menyampaikan materi tadi mungkin ada yang tergesa-gesa, ada sebagian kata yang lupa dibacakan. Mungkin ini pertama kali buat kita, jadi kedepannya kita sama-sama untuk saling berkolaborasi untuk lebih baik lagi. Dari saya hanya mungkin ini saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Edita yang sudah memberikan penguatan positif untuk kelompok kami. Mungkin ada tambahan lagi dari anggota kelompok 2. Saya persilakan. Masih ada waktu untuk memberikan tanggapan positif. Pak Joni mungkin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya daerah asal kita. Yang pertama sudah baik, dan itu memang
sudah kita alami setiap saat dan setiap waktu yang kita lakukan di sekolah, bahkan di luar sekolah juga. Hal itu kita sudah alami, sehingga presentasi Bapak Ibu hari ini kami dari kelompok 2 mengapresiasi, sangat bagus, dan mudah-mudahan ini menjadi satu proses pembelajaran ke depan, kita mengimplementasikan ke anak murid kita di setiap sekolah kita. Mungkin dari saya seperti ini. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Kita kasih reaksi tepuk tangan dulu untuk Pak Joni dan Ibu Edita yang sudah memberikan tanggapan positif untuk kelompok 1. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Pak Fasil dan Bapak Ibu-ibu PP kami yang hebat. Selanjutnya, mungkin masih adakah yang ingin memberikan tanggapan? Kalau tidak ada yang ingin memberikan tanggapan, kita lanjut ke sesi yang berikut. Saya persilakan kepada penanya dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Mungkin waktu pertama saya silakan Ibu Florida, sudah senyum-senyum di kamera, silakan Ibu. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya langsung ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sejauh mana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan inklusif dapat diterapkan dalam konteks sosiokultural di Timur Tengah Utara? Saya ulangi, sejauh mana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan inklusif dapat diterapkan dalam konteks sosiokultural di Timur Tengah Utara. Iya, pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong atau kearifan lokal di Timur Tengah Utara itu dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan modern sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara? Saya ulangi, bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong atau kearifan lokal di Timur Tengah Utara ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan modern sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yohana Florida Bria yang sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali pertanyaannya. Yang berikut kita tampung dulu sebelum penjawab dari kelompok kami menjawab pertanyaan. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan yang ingin bertanya, saya persilakan raise hand. Oke, ya, Ibu Edita. Mohon kesediaan Ibu Notulen dari kelompok 1 untuk mencatat pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Ibu Edita. Siap, Ibu. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, dari Ibu Yohana Florida tadi. Tadi ada slide yang ketiga, kalau tidak salah. Di sini saya konteks sosial kultural dan sosial pertanyaan saya di sini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan budaya era DDU sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah-langkahnya seperti apa? Baik, bagaimana Notulen? Pertanyaannya jelas? Iya. 1, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Edita untuk pertanyaan luar biasanya. Selanjutnya mungkin masih ada lagi? Ya, silakan Pak Junet.
Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini dari konteks sosial kultura itu, Bapak Ibu kelompok 1 kan itu menjelaskan tutur adat Takanab. Yang menjadi pertanyaan, nilai-nilai dari yang Takanab itu atau tutur adat yang bisa diimplementasikan di dalam kelas. Saya ulangi. Oke. Nilai-nilai dari tutur adat atau Takanab itu yang bisa diambil kemudian diimplementasikan di dalam kelas sebagai budaya dari Takanab itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk 3 penanya hebat dari kelompok 2 atas pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok 1. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penjawab dari Ibu Hendrina Bait. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di jaringan Purwai nomor 1 ini tadi saya tidak sempat tulis tangan. Kalau ada teman yang tulis, coba kita jawab. Soalnya saya tadi hanya pas dengar yang bilang relevan, hanya dia menjawab pertanyaan yang pertama itu tahu bilang apa, saya kurang jelas ini. Ini ada hujan lebat ini. Oke, baik Ibu Hendrina. Silakan Ibu Agustina sebagai konsulen menyampaikan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yohana Florida tadi. Silakan Ibu Agustina. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sekali lagi pertanyaan dari Ibu Yohana Florida Bria. Ada 2. Yang pertama, sejauh mana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan inklusif yang dapat diterapkan sosial kultural di daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai lokal seperti nilai gotong royong yang dapat diintegrasikan pada sistem pendidikan modern sesuai dengan pemikiran. Terima kasih. Oke. Bagaimana Ibu Hendrina, silahkan. Sudah. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama ini nanti bisa dilengkapi dengan lain. Oke, mungkin Ibu Silviana Deborah, silakan, mungkin ada membantu menjawab. Saya persilakan anggota kelompok 1. Saya menjawab pertanyaan nomor 1 dari Ibu Florida tentang sejauh mana pemikiran KHD tentang pendidikan inklusif di TPU. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu dia tidak mengenal batasan apapun. Dia tidak mengenal batasan apapun, baik itu suku, agama maupun kelas sosial, karena pendidikan itu dia bertanggung jawab bersama untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Nah, dalam konteks inklusif itu, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, dia menjadi pikiran, menjadi pilar yang kokoh dalam pembelajaran. Jadi itu pemikiran KHD tentang pendidikan inklusif itu. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran di TTU di daerah kita, berarti dia pendidikan inklusif itu dia bertanggung jawab bersama untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat dengan kita punya ini budaya-budaya yang ada di TTU. Terima kasih. Saya bisa tambahkan sedikit. Iya, baik.
yang pendidikan inklusif bagi kita di daerah TTU itu satu upaya perbaikan. Kita memutus sekolah yang selama ini kita promosikan sebagai pendidikan dasar yang berkualitas untuk peserta didik. Sepertinya kita bisa manfaatkan kita punya peserta didik bisa berkualitas untuk semua anak dalam bahasa, tutur bahasa di masyarakat. Agar mereka bisa tahu, anak bisa tahu dalam bertutur bahasa dengan siapapun, bukan hanya di sekolah, tapi di masyarakat, agar mereka tahu nilai-nilai luhur budaya kita, orang TTU bagaimana. Ya, dalam bahasa Takanab itu mereka pintar sedikit-sedikit untuk tahu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Selviana dengan Ibu Hendrina yang sudah menyampaikan jawaban kepada Ibu Yohana Florida. Teman-teman kelompok 1 ada lagi yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau jawaban terhadap pertanyaan Ibu Yohana, atau mungkin jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan lain. Saya persilakan. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan yang berikut. Silakan Ibu Hendrina untuk pertanyaan kedua. Nilai lokal seperti nilai gotong royong dan bertanggung jawab dapat diintegrasikan pada sistem pendidikan modern sesuai dengan pemikiran KHD. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong itu dapat diintegrasikan pada sistem pendidikan modern sesuai dengan pemikiran KHD. Oh iya, terima kasih atas kesempatan. Maksudnya nilai-nilai lokal gotong royong seperti tadi di konteks sosiokultural di daerah kita yang kami tadi presentasikan itu, contoh tradisi gotong royong itu contoh Takanab, makanya nilai-nilai gotong royong yang diintegritaskan kan. Nah itu contoh seperti Takanab di modern itu kita masih masuknya belum bisa, peserta didik dia belum bisa seperti apa, maksudnya dia belum mempelajari tentang, peserta didik belum mempelajari tentang tutur adat Takanab itu dilakukan dengan cara sahut menyaut, maksudnya anak-anak belum, makanya dari modern itu mereka hanya ngomong secara bahasa Dawan. Maksudnya kalau dia hanya omong bahasa Dawan tapi belum tahu dia punya nilai luhur itu bagaimana. Tapi kalau tradisi gotong royong di KHD itu kita implementasikan sekarang dalam pembuatan contoh seperti pondok baca di halaman sekolah. Itu kita bisa seperti ada waktu luang istirahat atau memang ada ruang kosong guru tidak masuk ini mengajar atau apa, kan kita bisa pakai kesempatan untuk bisa membaca seperti gotong royong bersama ini ada guru-guru yang bisa kita pakai masyarakat, salah satu tokoh masyarakat kita gunakan Pondok Bentuk sebagai guru untuk mengimplementasikan ini tutur bahasa itu. Bisa teman-teman tambahkan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Hendrina. Silakan Ibu Selviana menambahkan jawaban. Baik, terima kasih. Pertanyaannya nilai-nilai lokal gotong royong dan tanggung jawab untuk implementasikan di dalam kelas. Itu soal nomor 2 kok. Begitu kok. Nomor 2.
Iya, nomor 2. Ya, Nomor baik, 2. saya tambahkan sedikit. Kalau pertanyaannya bagaimana implementasi gotong royong dan tanggung jawab di kelas di sekolah. Maksudnya kalau di sekolah itu contohnya itu piket kelas. Tetapi di sore hari ini kami punya presentasi itu, maksudnya presentasi kami itu tentang takanap. Berarti mereka bekerja sama untuk menyelesaikan apa yang telah mereka akan lakukan, dan mereka harus bertanggung jawab penuh, bergotong royong dan bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan takanap itu. Hanya itu saja. Oke, terima kasih Ibu Selviana Deborah. Ya, silakan Pak Makarius, mengingat waktu mohon dipercepat jawabannya, masih ada 2 pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Baik, yang saya mau jawab tentang apa yang ada dalam konteks yang tadi ditanyakan oleh Ibu Florida. Tentang apa itu yang tentang gotong royong. Kalau menyangkut gotong royong, di dalam pemaparan kami tadi tentang takanap dan penari atau menari itu membutuhkan kerjasama. Dalam kerjasama itu mereka harus bergotong royong untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Ketika di dalam penyampaian kalau takanap tutur ada tulisan, satu menjadi pemimpin, yang lain berusaha untuk menjawab atau melengkapi apa yang disampaikan oleh di dalam pemaparan kami tadi. Itu ada apa gotong royong dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab ada yang nuansa, sehingga di dalam kegiatannya sebelum mereka melakukan satu kegiatan pasti mereka berdoa dulu. Setelah berdoa baru mereka melakukan kegiatan itu. Dan yang saya tekankan di sini, kearifan lokal budaya Timur membangun selalu budaya gotong royong, sehingga yang diterapkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat selalu kita bangun dengan budaya gotong royong. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, luar biasa jawaban dari anggota kelompok 1. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikut. Silakan teman-teman dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Ibu Edita dan Pak Junet. Kalau masih memungkinkan baru kita berikan kembali waktu untuk kelompok 2 menanggapi jawaban dari kelompok 1. Silakan. Baik, mungkin sebelumnya saya baca dulu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Edita. Pertanyaan dari Ibu Edita itu, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, silakan Ibu Hendrina atau Ibu Magdalena Kuil yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, mungkin dari saya, langkah-langkah yang relevan untuk mewujudkan pendidikan anak dengan sosial kultural TTTU sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, bahwa langkah-langkah yang diambil itu bahwa anak sering dilibatkan untuk kegiatan misalkan takanap, mungkin diberi latihan, diberi pemahaman tentang pentingnya takanap itu. Lalu anak sering dilibatkan atau dibimbing terus-menerus untuk tidak malu memperkenalkan budayanya sendiri, misalkan menari atau takanap, karena itu hal yang memiliki nilai-nilai yang memacu nilai-nilai positif untuk membentuk karakter anak ke hal yang lebih baik, misalkan tadi gotong royong dan tanggung jawab. Jadi langkah-langkahnya itu anak sering dilibatkan atau dibantu untuk terjun langsung, misalkan untuk seperti menari.
tarian itu bidu, kan anak-anak dilibatkan di situ, mereka akan merasa memiliki bahwa ini tarian daerah saya. Anak-anak diberi pemahaman untuk tidak malu menampilkan apa yang ada pada daerahnya sendiri. Mungkin dari saya sekian. Oke, baik, luar biasa Ibu Magdalena. Silakan anggota kelompok yang lain. Ya, Pak Makarinus, silakan. Baik, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Langkah-langkah yang ada untuk kita bisa dapat mendidik anak agar anak-anak tidak lupa akan budaya lokalnya sendiri. Karena zaman modern saat ini justru dansa atau apalah itu lebih mendominasi dibanding tarian daerah ataupun takanab itu, tutur adat lisan. Karena itu anak-anak dibiasakan di sekolah sehingga tidak malu ketika mereka berbicara bahasa daerah atau bahasa Dawan. Yang berikut, mereka dilatih dari sekarang, usia dini, sehingga tidak terkesan hal baru bagi mereka. Karena, minta maaf, pada zaman modern saat ini, bahasa ibu, bahasa daerah ini, sudah dijadikan bukan bahasa ibu lagi, tetapi itu bahasa kedua. Karena anak sudah dilatih bahasa Indonesia dari rumah. Sehingga ketika di sekolah, ada teman-teman yang berbicara bahasa Dawan, mereka sendiri bingung apa yang harus mereka buat. Sehingga tutur adat takanab dan tarian daerah perlu dibawa di sekolah dan diajarkan oleh Bapak Ibu guru ataupun kita mendatangkan tenaga pengajar dari luar sekolah sehingga bisa dapat membantu melestarikan budaya daerah kita. Karena itu sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita melestarikan budaya daerah kita sehingga budaya daerah kita itu senantiasa terpacu dan berada di dalam hati sanubari setiap peserta didik kita. Sekian dan terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Pak Makarinus. Ya, silakan Ibu Hendrina. Nah, maksudnya masih ada satu pertanyaan lagi. Kita menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran itu. Contohnya kita pakai alat musik tradisional, lagu, tarian, dan makanan khas. Ini makanan khas lokal yang kita di dalam proses pembelajaran itu kita harus pakai itu. Makanya budaya lokal kita, nilai-nilai budaya kita. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Hendrina, terima kasih atas tambahannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada satu pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Pertanyaan dari Pak Junet. Silakan, Ibu Notulen mungkin bisa membacakan ulang pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Pak Junet. Nilai-nilai tutur adat apa yang bisa diimplementasikan di dalam kelas sebagai budaya lokal? Nilai-nilai tutur adat apa yang bisa diimplementasikan di dalam kelas sebagai budaya lokal? Terima kasih. Oke, silakan Pak Makarinus menjawab pertanyaan dari Pak Junet. Baik, terima kasih. Nilai-nilai apa yang diimplementasikan sebagai budaya lokal di dalam kelas? Nilai yang pertama, nilai religius. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi itu, nilai religius. Nilai gotong royong dan nilai keindahan. Nilai religius di sini, ketika setiap peserta didik mengikuti kegiatan contoh takanab itu takanab untuk penjemputan. Mereka sudah mengimplementasikan apa yang ada di dalam mereka punya diri peserta didik itu. Itu nilai keindahan. Nilai keindahan ini ketika mereka mempresentasikan apa yang mereka sudah latih, mereka akan merasa puas kalau yang mereka presentasikan itu dinilai baik oleh para audiens. Sekian dan terima kasih.
Oke, luar biasa penyampaian dari Pak Makarinus. Mungkin ada Bapak Ibu anggota kelompok 1 yang ingin menambahkan jawaban. Saya persilahkan. Pas. Ya, silakan Ibu Mar. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Saya mencoba menambah sedikit jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 2 tentang langkah-langkah tentang ini apa yang dapat diimplementasikan di dalam kelas. Yang pertama, nilai-nilai apa yang dapat diimplementasi di dalam kelas itu yang pertama itu tadi sudah dipaparkan sebenarnya. Hanya saya coba merincikan kalau di dalam kelas kita bisa nilai saling menghargai. Biasa di dalam kelas juga kita buat kesepakatan kelas, maka itu juga termasuk nilainya. Yang kedua, gotong royong. Kalau di dalam kelas kita bisa melakukan kerjasama dalam pembelajaran. Yang ketiga juga ada nilai keindahan. Ini di dalam kelas kita juga bisa memperindah kelas ataupun membuat anak-anak lebih kreatif. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Ibu Mar yang sudah menambahkan jawaban atas pertanyaan Pak Junet. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya lupa mencatat waktu mulai. Apakah kita masih ada waktu tersisa untuk kelompok 1? Masih. Sudah cukup mungkin sebenarnya. Sudah 16.50. Iya. Oh, oke. Sudah 1 jam. Oke, baik. Terima kasih. Lebih lewat. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 kepada Bapak Ibu guru dari kelompok 2. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 dari diskusi tadi. Meskipun kita ada di pendidikan era modern, tetapi perlu adanya pembiasaan terus pengenalan terhadap budaya-budaya lokal kepada siswa-siswa yang ada di sekolah kita masing-masing agar mereka tidak lupa dengan budaya-budaya yang ada di zaman dulu. Mereka tetap melestarikan budaya-budaya, mereka tetap mempelajari dan melestarikannya sampai dengan ke depannya seperti itu. Mungkin dulu dari kelompok 1, mohon maaf bila pertanyaan yang dijawab kurang lengkap atau kurang memuaskan Bapak Ibu dari kelompok 2, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi bersama di room chat group seperti itu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada admin. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Luar biasa. Kelompok 1. Ini presentasi kolaborasi yang pertama dan sekali lagi untuk kelompok 1 atas kelas bersama kru-krunya. Yang moderator tadi Ibu Marina dan presenter Maria Magdalena. Di room kita ini luar biasa kelompok 1. Sekali lagi terima kasih, kita beri emotikon tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Berikut diberi kesempatan kepada kelompok 2 Pak Ibu Meriah. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya selaku moderator, pertama-tama saya panggil dulu teman-teman saya. Yang pertama itu ada Ibu Yohana Florida Bria hadir. Yang kedua Pak Junet, selamat sore hadir. Ibu Edita,
Bria, selamat sore, sudah hadir. Ibu Wi, selamat sore, dan teman-teman dari kelompok 1. Lalu yang kedua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oleh karena itu, saya mempersilahkan teman saya yang sudah menjadi bagian dari kami, sudah ada kesepakatan kami. Silahkan Ibu Edita, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Saya mewakili kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Soal pertama yang bagian A, kekuatan konteks sosial kultur di daerah Nusa Tenggara Timur yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara terhadap penghargaan kearifan lokal atau budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai dan melestarikan budaya lokal di Timur Tengah Utara. Kearifan lokal sangat kaya dan bervariasi, meliputi tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat. Tradisi dan upacara adat. Upacara seperti penyambutan acara adat di Timur Tengah Utara adalah contoh konkret dari kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan hubungan harmonis dengan sesama. Bahasa daerah. Di Nusa Tenggara Timur terdapat banyak bahasa daerah seperti bahasa Dawan, Sumba, dan Manggarai. Bahasa daerah. Pendidikan yang menghormati bahasa daerah ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghargai keragaman bahasa sebagai bagian dari identitas budaya. Kekuatan konteks sosial kultural di Nusa Tenggara Timur sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penghargaan terhadap kearifan lokal, semangat gotong royong, keselarasan dengan alam, pengembangan potensi individu, dan pendidikan berbasis komunitas adalah nilai-nilai yang tidak dapat menguatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu Edita yang sudah membaca hasil diskusi kita dari kelompok 2. Oleh karena itu, sesi selanjutnya kami akan memberikan beberapa sesi, yaitu yang pertama ada 3 sesi. Yang pertama sesi tanggapan, itu ada 2 tanggapan saja. Terus yang kedua sesi pertanyaan juga 2. Dan yang ketiga sesi saran dan kritikan untuk kelompok kami. Dan mari kita mulai dari sesi yang pertama, sesi tanggapan. 2 tanggapan saja dari kelompok 1. Kami berikan tanggapan, silahkan. Ya, Pak Makerinus, silahkan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman CGP Angkatan 11 kelompok 2 tentang materinya sangat bagus dan terperinci. Dan kami juga dapat memahami atau mengerti apa yang disampaikan. Dan kesempatan yang berikut akan ada pertanyaan di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makerinus atas tanggapan
yang luar biasa sekali. Tepuk tangan, salam salut, dan tepuk jempol untuk Pak Makarinus. Yang kedua, masih lagi sesi tanggapan dari kelompok 1, waktunya kami berikan. Oke, baik. Dari Ibu Selviana Devora, silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggapan saya tentang presentasi sore hari ini oleh kelompok 2 sangat bagus. Terus dalam pemaparan presentasinya juga sudah bagus. Hanya mau koreksi sedikit bisa kok? Bisa. Ya. Bisa, siap. Koreksi sedikit. Ini apakah ini presentasi ini tidak menggunakan PPT atau Canva? Apakah tidak bisa pakai biar lebih menarik begitu? Kalau kami di SD itu, kalau kami mau lihat hasil atau materi-materi yang akan disampaikan oleh kami punya ibu guru, berarti kami harus buat bagaimana caranya yang bagus-bagus supaya biar kami lebih menarik lihat itu, tertarik lihat itu hasil presentasinya di depan begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, baik. Mungkin sebelum dari saya ada teman-teman saya yang mungkin kasih tanggapan. Sebelum saya kasih tanggapan, silakan ada Ibu Edita, Ibu Yohana, langsung Pak Joy, Pak Juan, dan ya baik. Terima kasih Ibu Silviana. Kami juga berpikir seperti itu. Tetapi ini kan karena masih dalam tahap presentasi, karena mungkin ada kesimpulannya, ada foto-fotonya, dan mungkin ada terakhir, sehingga kami masih dalam bentuk seperti ini. Mungkin ini sebagai satu masukan ke depannya lebih bagus. Nanti setelah kita selesai dari sini, kami punya hasil presentasi ini, mungkin diskusi ini, kami akan tuangkan ke Canva. Sudah ada di Canva, tapi maksudnya belum fix karena kita harus tunggu kesimpulan dan pertanyaan, masukan, saran, dan lain-lain. Begitu, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Bagaimana Ibu? Mungkin seperti itu kah? Oke, baik, terima kasih. Saya pikir tadi hanya seperti ini terus, tidak sampai di hasilnya. Baik, Ya. sudah ada. Kami di akhir dari semua itu ada kejutan begitu. Iya, ada kejutan. Sudah ada. Tapi kami masih baik, dalam bentuk PDF karena masih Ya. menunggu ini beberapa ini yang belum harus kita selesaikan dulu, baru kita tuangkan masuk ke Canva. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kami tutup yang pertama yaitu tanggapan 2 saja. Minta maaf kami berikan kesempatan 2 saja ini karena ya mungkin waktunya sudah agak ini, tapi mungkin nanti sebentar berkembangnya di akhir. Yang berikut, yang kedua, sesi penanya. Di sini kami berikan 2 saja. Minta maaf, kami berikan 2 saja ini supaya nanti sebentar kita bisa di akhir waktunya. Baik, yang pertama saya berikan pada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada, silahkan. Oh iya, baik. Ada dari Ibu Yoriana Taus, Pak Makarinus, silahkan. Ada mungkin sebelum kita masuk ke situ langsung pertanyaan, silahkan. Ada 2. Oke, baik. Mungkin saya duluan, Kak Joni? Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk, ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Saya tertarik dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 terkait kelompok 2 menghargai dan melestarikan, kelompok 2 terkait menghargai dan melestarikan kearifan lokal. Di situ salah satunya dengan cara pelajaran bahasa daerah. Pelajaran bahasa daerah
ada sedikit penjelasannya bahwa menyediakan pelajaran bahasa daerah, misalnya bahasa Dawan kalau kita di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya mau sedikit sharing. Nah, untuk di sekolah kami, sekolah saya itu ada di Kecamatan Biboki Utara. Di sini, kalau misalnya rata-rata sekolah-sekolah di kota sekarang mereka mengajarkan anak-anak untuk menggunakan bahasa daerah. Kalau di sekolah kami terbalik, karena di sini rata-rata anak biasanya menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Jadi mereka itu lebih sulit bahasa Indonesia ketimbang dengan bahasa daerah, bahasa Dawan khususnya. Jadi pengalaman saya sebagai guru ketika pertama kali datang mengajar di sini, saya notabene yang memang agak kurang fasih dengan bahasa daerah, itu saya pada akhirnya harus belajar bahasa daerah karena anak-anak di sini nanti mereka kurang tangkap ketika misalnya kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi pertanyaan saya terkait masalah ini, mungkin bagaimana tanggapan dari kelompok 2 menanggapi hal ini, hal kebiasaan di sekolah kami yang anak-anak lebih fasih atau lebih sering menggunakan bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia. Artinya mereka bertolak belakang dengan anak-anak di kota. Anak-anak di kota lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di kami anak-anak lebih banyak menggunakan bahasa Dawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengerti kalau kita berbicaranya menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kelompok 2 menanggapi ini? Apakah ini ditanggapi sebagai suatu hal yang positif atau sebaliknya? Saya kembalikan, mungkin itu pertanyaan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Yoriana. Oh, Ibu Maria. Ibu Yori. Oh, Ibu Yori. Oke, minta maaf ya. Terus yang kedua mungkin dari Pak Makarinus, silakan. Nanti sebentar baru Ibu. Saya dulu ya. Pak Makarinus. Ibu Menteri. Baik. Terima Silakan, kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak bercerita panjang, langsung pada pertanyaan. Oke. Ini yang ditampilkan dalam slide ini, upacara seperti penyambutan acara adat. Yang saya mau tanyakan, upacara penyambutan acara adat seperti apa yang relevan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara? Mohon penjelasannya. Ibu Notulen tulis dulu, terus mungkin nanti langsung ke satu persatu ya. Ibu Yohana, Florida, Ibu Ida, bagaimana? Tanggapan saya itu? Oh ya, tanggapan untuk pembelajaran kota dengan di pedesaan berkaitan tentang bahasa daerah. Bagaimana tanggapan kami terhadap anak-anak di desa yang lebih fasih menggunakan bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia? Ini merupakan fenomena yang memiliki aspek positif yang penting untuk dihargai dan didukung, karena itu merupakan pelestarian budaya lokal. Anak-anak yang fasih berbahasa daerah itu dengan secara tidak langsung mereka membantu melestarikan dan memperkuat identitas budaya lokal di daerah mereka. Bahasa daerah itu adalah warisan budaya yang kaya serta mencerminkan sejarah atau tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat. Dengan begitu mereka menjaga bahasa daerah itu tetap hidup. Kita juga sebagai kita yang di kota sini, kita juga menjaga keberlanjutan budaya tersebut. Kita juga harus menjaga budaya tersebut. Mungkin begitu dari saya. Baik, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Juan, Pak Junet. Ya, Pak Juan saja. Ya,
terima kasih. Saya menambahkan sedikit untuk pertanyaan yang tadi diberikan. Kalau kita berbicara tentang bahasa, saya sempat membaca di dalam penggunaan bahasa Dawan, kenapa sampai sekolah-sekolah itu harus menerapkan dalam kurikulum atau pembelajaran dimasukkan bahasa daerah. Di sini yang saya lihat, anak-anak yang di kampung fasih dalam berbahasa daerah. Tapi di situ ada bahasa-bahasa yang dipakai itu tidak bahasanya itu kalau kita mau bilang itu bahasanya bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang dipakai dituturkan begitu. Ya, dipakai dalam upacara-upacara adat. Kalau dalam upacara-upacara adat itu bahasa yang digunakan itu bahasa yang bagaimana, yang tinggi kah istilahnya, bahasa-bahasa tinggi. Jadi saat kalau kita dengar, kita mau menerjemahkan atau kita mau tafsirkan, itu juga agak susah. Nah, yang sekolah ajarkan itu yang bahasa yang apanya itu tinggi, dia punya apa itu istilahnya, maknanya itu bukan yang dipakai oleh setiap hari kita komunikasi atau berbicara. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini adalah jawaban dari kami kelompok 2 terkait pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana pas, cukup, atau mungkin belum. Ini silahkan kami berikan. Mungkin cukup dulu, Bu Yuri. Bisa dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya tambahkan sedikit terkait pertanyaan nomor 1. Seperti apa yang sudah dibilang oleh bahasa daerah itu yang kita terapkan di sekolah itu mungkin bukan bahasa sehari-hari, tetapi bahasa yang adat perlu dipelajari, karena bahasa adat sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa adat punya makna-makna tertentu, sehingga tanggapan dari kami kelompok 2 seperti itu. Mungkin lebih mendalamnya lagi nanti kita terapkan di kita masing-masing. Sekian dari kami. Terima kasih. Yang berikut pertanyaan nomor 2 dari Ibu yang lain tadi dari Pak Makarinus. Dari Pak. Pak Makarinus. Pak Makarinus. Mungkin kebetulan ada tulis, silahkan. Saya ulang dan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Dari pertanyaan dari Pak Makarinus, upacara penyambutan acara adat seperti apa yang relevan dengan Ki Hajar Dewantara? Mohon penjelasannya. Baik, izinkan saya menjawab. Ini contoh upacara adat yang relevan dengan prinsip dasar Ki Hajar Dewantara itu. Di sini kan saya kasih contoh di sini setiap tahun kita melakukan upacara perayaan tahunan yang mencakup ritual syukur atas hasil panen. Iya toh, di sini ada. Iya. Di daerah Dawan sini ada. Saya tidak tahu bahasa upacara adatnya nama apa. Di dalam upacara itu kan terhadap permohonan perlindungan kepada leluhur dan doa untuk kesejahteraan di masa mendatang. Upacara ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam beberapa aspek. Pertama itu penghargaan terhadap kebudayaan atau tradisi lokal. Terus itu mencerminkan penghargaan dan pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Terus melalui partisipasi upacara ini
generasi muda dalam hal ini kita punya murid diajarkan untuk menghormati dan menjaga warisan budaya mereka. Terus yang kedua itu pendidikan yang kontekstual, konteks dengan sosial, budaya dan masyarakat adalah contoh nyata dari pendidikan kontekstual di mana nilai-nilai seperti gotong royong itu nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, terus rasa syukur itu diajarkan melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu pembentukan karakter melalui kegiatan sosial. Itu nilai yang prinsip yang ketiga itu pembentukan karakter melalui kegiatan sosial. Upacara ini melibatkan seluruh anggota masyarakat berbagi kegiatan bersama seperti tarian, nyanyian, terus ritual adat yang mengedepankan pembentukan karakter melalui kegiatan sosial dan kebersamaan. Terus di dalam kegiatan ini siswa belajar bertanggung jawab, terus kerjasama, terus mungkin ada rasa solidaritas melalui partisipasi dalam upacara yang dimaksud. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yohana, Ibu Ida. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya terkait pertanyaan nomor 2. Upacara adat yang relevan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada teman-teman dari saya yang mau tambahkan. Tidak ada? Oke, baik. Pertanyaan nomor 2, seperti apa yang tadi dijawab oleh Ibu Yohana Florida, kita dari kelompok 1 sudah bisa paham atau apa tentang jawaban kami. Bagaimana Ibu Hendrina? Cukup pas? Saya bukan bisa terima kasih karena pendapat atau pertanyaan tanggapan dari kelompok 2 juga memang hebat. Kasih masukan konteks sosial bagi yang kita presentasikan sekarang itu di daerah masing-masing. Di daerah kalau Ibu Florida Bria mungkin di Belu, kalau di Ibu Edita Biala Imbare mungkin di daerah. Jadi sekarang saya hanya tak mau menanyakan tambah satu, ada 2 pertanyaan tapi saya menyambung. Bisa. Baik, silahkan. Langsung waktu untuk memberikan pertanyaan, silahkan. Iya, saya langsung. Bagaimana peserta didik mampu menyerap informasi kearifan lokal? Dan dari Ibu Hendrina ada satu pantun seperti ini. Guru penggerak di kelas yang berseri. Mengajarkan ilmu dengan sepenuh hati. Mendidik generasi dan membimbing setia. Mari memberikan inspirasi merdeka untuk anak-anak. Oke, baik. Ini tapi mari kita sama-sama belajar bersama. Oke, Ibu Nutuleng bagaimana? Sudah ini Ibu Florida, Pak Juan? Saya jawab pertanyaan nomor 1. Oke, baik. Ibu Edita. Silahkan. Ibu Edita, Ibu Floriana. Oh, Ibu Yohana. Oke, baik. Silahkan. Pertanyaan saya menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana peserta didik itu mampu menyerap berbagai informasi kearifan lokal tersebut. Iya. Lokal.
peserta didik itu dapat menyerap berbagai kearifan lokal di daerah mereka itu melalui pendekatan yang kontekstual, yang dimana dengan menggunakan strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kearifan lokal itu terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dengan cara itu kolaborasi dengan tokoh adat dan budaya. Itu melibatkan tokoh adat, terus seniman, terus budayawan lokal dalam proses pembelajaran. Mereka bisa diundang sebagai narasumber untuk berbagi pengetahuan pengalaman mereka, atau mereka langsung berinteraksi langsung dengan para ahli ini, memberikan siswa wawasan mendalam kearifan lokal tersebut. Terus yang kedua itu penggunaan penggunaan media dan teknologi yang seperti yang kita ketahui internet sudah ada di mana-mana, kecuali di daerah-daerah yang seperti yang tidak ada jaringan. Kalau kami di kota sini bisa memanfaatkan media dan teknologi untuk mengajarkan kearifan lokal. Ini bisa mencakup kita bisa membuat membuat video dokumenter atau aplikasi, atau kita mencari sumber yang relevan yang bisa menjelaskan tradisi dan kebudayaan lokal. Teknologi tersebut itu dapat menjangkau lebih banyak siswa yang membuat pembelajaran lebih menarik. Terus di dalam kelas juga kita terapkan juga metode pembelajaran berbasis cerita atau storytelling yang bisa kita cerita menggunakan metode bercerita untuk menyampaikan kearifan lokal. Misalnya cerita rakyat, legenda, atau mitos dapat dijadikan alat pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan moral. Terus guru itu yang sebagai narasumber bisa menggunakan cerita untuk mengajarkan sejarah, etika, atau filosofi yang menyangkut kearifan budaya lokal tersebut. Terus yang berikut itu integrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terus itu kalau di sekolah itu melalui penggunaan bahasa daerah. Terus dengan penataan ruangan dengan dekorasi tradisional. Misalnya kalau kayak ada acara-acara kayak penyambutan kepala dinas atau apa, kita bisa dekorasi dengan kita punya kain adat atau apa yang mencerminkan kearifan lokal di daerah kita. Terus mungkin hanya itu saja. Oke, baik. Ibu Hendrina, mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana kita mengingat waktunya sudah ini tinggal 2 menit saja. Ada kode dari Pak Fasil bahwa tinggal 2 menit. Mungkin yang pertanyaan nomor 2 terkait dengan apa ya? Pak Junet yang mau jawab. Mana Pak Junet? Oke, Pak Junet, singkat, padat dan jelas karena waktunya sudah ini. Silakan Pak Junet. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Di mana pada gilirannya dapat menimbulkan daya cipta. Yang dimaksud ini peserta didik. Halo Ibu Hendrina. Ya, langsung saja. Nah, kita Oke, baik. Yang dilakukan oleh peserta didik itu
seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yohana, dia harus terjun langsung untuk belajar. Tempat di mana dia mau belajar bisa di rumah, kemudian sekolah, kemudian masyarakat. Itu saja dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Junet. Mungkin Ibu Hendrina, itulah jawaban yang diberi kami kepada Ibu serta pertanyaan yang tadi diberikan kepada kami. Bagaimana Ibu? Mungkin ada tanggapan atau pas cukup? Oh, Ibu mungkin jaringannya. Oke. Baik, terima kasih. Pas. Oke, jaringan Ibu. Hujan di situ mungkin. Oke. Selanjutnya ini saya ada. Oke. Selanjutnya mungkin kita pada sesi yang ketiga. Saran, kritik dan saran. Kasih kami kritik. Terus selesai itu baru saran. Cepat saja karena kita waktunya mungkin tinggal 1,5 menit lagi. Oke, Ibu dari Ibu Silviana Deborah. Ya, mungkin ini kritikannya. Silahkan Ibu Silviana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau kasih kritik satu saja, minta maaf. Kelompok 2. Oke, baik. Memang kelompok 1 banyak juga. Kami memang ada banyak ini, tapi saya mau kritik sedikit untuk ini kelompok 2, minta maaf. Oh iya. Hasil presentasi ini di situ bilang pertanyaannya untuk daerah kita, berarti daerah kita itu kita sepakat hanya satu saja, kita pilih satu. Jangan kita pilih Nusa Tenggara Timur umum. Kita pilih khusus saja daerah kita atau kita sepakat salah satu daerah. Begitu, jadi dia punya materinya, kita kalau mau presentasi juga, kalau contoh bilang bahasa Dawan, ya bahasa Dawan, atau jangan kita ambil semua, karena kalau sampai ke kami SD, kami tidak bisa, untuk saya tidak mampu untuk pahami ini semua. Untuk ini semua, kalau kita pilih satu ya satu, supaya pertanyaan yang kita sampaikan itu kepada teman-teman setelah presentasi juga itu terarah. Ini saya dari tadi dengar, ini saya tidak, maksudnya saya tidak pahami semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin itu menjadi satu masukan untuk kami memperbaiki hasil presentasi kami. Mungkin ada lagi? Sekalian langsung saran. Ada? Pas? Pas. Oke. Baik, terima kasih untuk kita semua, karena kami dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi kami, mempresentasikan hasil diskusi kami pada sore hari ini. Kesimpulannya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Edita untuk kesimpulan terkait dengan. Silahkan Ibu Edita. Baik, selamat sore sekali lagi. Selamat sore. Saya untuk memberikan sedikit kesimpulan hasil diskusi kelompok kami tentang filosofi Hajar Dewantara menyangkut teks sosial budaya masing-masing. Menurut saya, kesimpulan menurut sini saya akan sedikit. Sini kita mendengar bahwa Ki Hajar itu mengajarkan tentang skill dan Madio Handayani, yang artinya akan masuk tulodo beringat itu depan ada memberikan di temang paling Madio memberikan semangat, dan Puri Handayani artinya berikan dorongnya di belakang memberi. Dari kelompok jelaskan bahwa tentang budaya
daerah lokal, berarti dari daerah lokal kita masing dari masing terus memberikan semangat untuk berikan kita dorong untuk diarahkan Jaya khususnya di daerah Timur Tengah Utara. Tapi terima kasih atas diberikan oleh Ibu Selvina Deborah tadi menjelaskan bahwa harus memilih salah satu tahap daerah. Misalnya kita ada di Timur Tengah Utara, kita harus pilih kearifan lokal yang ada di Timur Tengah Utara. Tapi kami memilih Nusa Tenggara Timur, mungkin di kelompok kami berasal dari berbagai daerah. Mungkin dari saya hanya itu saja kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari Ibu Edita dan sedikit tanggapan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 memberikan apresiasi yang sepenuhnya kepada teman-teman dari kelompok 1 atas pertanyaannya, tanggapannya, dan kritik maupun saran yang diberikan kepada kami. Untuk itu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Untuk kelompok 2. Ya Bapak. Oke, baik ke Bapak Ibu semua. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada sesi kali ini. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke. Sudah lihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Jadi sekarang kita masuk di sesi pembuatan. Dan Bapak Ibu dari diskusi yang presentasi yang kita dengarkan hari ini dan juga diskusi bersama yang sangat luar biasa, mendapat juga kekuatannya dari kearifan lokal yang kita temukan dan yang mau benar dalam menguatkan kita di kelompok 1 namanya lalu di kelompok 2 itu namanya menggunakan bahasa daerah. 2 poin ini saya sependapat dengan Bapak Ibu bahwa sebagai guru tentunya kita mengharapkan peserta didik kita melalui konten yang kita pilih tadi berdasarkan kearifan lokal kita, baik takanan maupun bahasa daerah, yaitu bahasa daerah di TTU ataupun bahasa daerah di tempat saya, pasti menguatkan karakter mereka. Tadi beberapa Bapak Ibu guru yang menyampaikan bahwa kearifan lokal itu perlu dilestarikan. Kaitan ini Bapak Ibu menyangkut konten. Itu ada nama juga konteks. Konten dan konteks. Konten, kalau kita ngomong tentang konten, maka harus berpusat pada murid. Nah, jangan sampai kita memilih konten yang mana siswa tidak tahu. Sehingga kalau kita memilih konten untuk menguatkan karakter mereka, tentunya konten-konten yang kita pilih itu
harus berpusat pada murid. Konten-konten yang update sesuai dengan masanya. Atau konten-konten update sesuai dengan karakteristik sosialnya. Termasuk anak-anak, termasuk juga adalah bahasa daerah. Dari diskusi mengerucut tadi, lebih-lebih di bahasa yang sempat saya dengar cukup alot tadi, kita mengharapkan bahwa bahasa daerah kita itu perlu kita tidak hanya bahasa daerah pasaran, tapi bahasa daerah yang sekelas takanak. Artinya ada ritual adat yang memang perlu anak-anak juga harus mewarisi soal tutur menutur. Di tempat saya juga ada boleh. Kalau di TTU namanya takanak, di tempat saya itu namanya koda keniri atau koda kenape. Jadi itu ketika ada seremonial budaya, pasti ada peran-peran tertentu yang menyampaikan bahasa itu. Itu kalau kami di daerah sana namanya mara. Mara ini orang yang ditunjuk atau punya tugas dalam sistem budaya, sistem adat itu untuk menyampaikan bahasa sapaan ataupun dalam seremoni-seremoni budaya lainnya. Kaitan dengan harapan kita bersama tadi bahwa bahasa itu perlu digali atau perlu diajari sehingga tidak sampai terlupakan. Itu kita perlu belajar juga di daerah Jawa. Itu bahwa bahasa masuk dalam kurikulum. Bahasa Jawa sekarang itu dijadikan sebagai mapel di sekolah. Nah, dan dalam diskusi kita sore ini, saya kira harapan kita pasti sama. Kita maunya bahasa daerah juga diajarkan. Nah, dalam struktur kurikulum, Bapak Ibu, porsi bahasa yang kita maksudkan ini boleh kita masukkan dalam bulog. Jadi melalui pemerintah daerah bisa menyediakan kurikulum bulog ini, mendesain CP-nya. Kalau memang kita bersepakat bahwa bahasa TTU ini mau diajari, maka kita bisa jadikan itu sebagai sebuah makal. Dalam hal ini adalah bulog. Bisa juga yang lain, tapi seperti takanan. Atau bisa juga porsi budaya yang lain yang memang menjadi apa ya, ketika dia tidak hanya di sekolah, tetapi berdampak di masyarakat sosial, itu sangat penting. Contoh mungkin di daerah kami soal upacara kawin-mawin, ritus budaya dalam mengurusi ataukah apa ya namanya belis itu kan, kalau kami di sana urusan itu ada tahapan tingkatan yang memang harus diketahui anak sejak umur sekolah ini, sehingga dalam praktek kehidupan dia ketika di masyarakat sana dia tahu ruang mana yang perlu dia lakukan dan ruang mana yang perlu waktunya dia buat. Nah, gitu. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan ini sangat penting. Yang saya bilang tadi adalah konten dan konteks. Dari konten yang kita pilih memang harus berpusat pada murid. Murid harus tahu kalau kita implementasikan dalam intrakurikuler. Ya, di rapor pendidikan itu namanya yang kita biasa menjadi cermin sekolah itu literasi numerasi. Literasi numerasi penting kaitannya dengan konten yang mau kita angkat ini.
Kalau mau integrasikan ke dalam mapel, maka perlu kita angkat topik atau konten yang jadikan sebagai ya contoh kontekstual. Kita mengajak kan konten ataupun kearifan lokal ataupun lainnya, isu lainnya, isu tentang alam, isu tentang kesehatan, ataupun teknologi, itu semua mata pelajaran boleh berbicara. Misalnya angkat tentang tenun ya. Maka tenun dalam konteks matematika saya bisa berbicara. Begitu juga dalam mapel-mapel yang lain. Dengan topik atau materi esensial yang kita sesuaikan. Itu pentingnya bagaimana kita menemukan yang di dalam soal tes awal kemarin ada istilah barang-barang yang tadi sempat saya ngomong di awal tadi. Jadi itu, jadi konten sangat-sangat penting kita angkat untuk memicu proses belajar anak, baik dari sisi karakter, sisi kognitif atau kompetensi, ataupun sisi keterampilan. Jadi di karakter kita bisa menguatkan karakter moral. Nah, bisa juga kita menguatkan karakter kinerja. Begitu juga di kompetensi, melalui konten itu kita bisa menguatkan karakternya. Melalui gaya belajarnya, gaya belajar visual, kinestetik. Begitu juga di keterampilan. Keterampilan yang kita harus bawa mereka adalah harus menjawab kompetensi abad 21. AC itu critical thinking, apalagi kreatif, communication, collaboration, itu baru. Ya, jadi dari saya melihat presentasenya Bapak Ibu hari ini, tanggapan saya sudah saya sampaikan tadi bahwa luar biasa. Dan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu bisa mungkin sebelum menguploadnya memperhatikan hal-hal teknis seperti apa yang diminta untuk upload. Apakah filenya PPT, PDF, atau Word. Ada terkait mempresentasikan itu bebas Bapak Ibu. Tidak perlu PPT saja. Bisa juga Word kayak tadi kelompoknya Pak Jonisius. Yang penting bahwa apa yang kita sampaikan itu dilihat dengan jelas. Informasinya dapat. Cuman kembali kepada tugas, Bapak Ibu menyiapkan sesuai tugas yang diminta. Lalu Bapak Ibu kaitan dengan presentasikan. Ini sedikit ruang belajar dari kita saling sharing bahwa dalam menyampaikan slide presentasi itu kalau di PowerPoint yang kita munculkan itu poin-poin saja. Namanya saja PowerPoint. Jadi yang dimunculkan itu poin-poin ataupun ya topik yang penting dan nanti penjelasannya kita boleh menjelaskan panjang lebar sesuai durasi. Nah, kalau kita tampilkan secara full lalu kita baca sesuai yang ada di PowerPoint, maka itu bukan PowerPoint.
Tapi itu mungkin power text. Ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini kita sharing, yang kalau mau disajikan untuk persentase, itu poin-poin saja. Dan saya kira bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan, pasti Bapak Ibu sampaikan dengan baik. Ketika Bapak Ibu munculkan poin-poinnya. Kata kunci yang memang perlu dikuatkan. Begitu juga ngomong takanan, ngomong bahasa daerah. Bukan saja poin-poinnya di slide. Nanti baru dijelaskan secara secara detail. Itu dari saya sedikit masukan. Sedangkan secara keseluruhan apa yang Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan ini sudah sangat baik. Kalau baiki ada seperlunya sehingga bisa diupload di LMS ataupun di tugasnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, itu saja sedikit penguatan dari saya terkait pada sore hari ini. Kita menjelang malam. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada hal yang kurang dalam proses penyampaian saya di penguatan terkait menemukan atau menemukanali konten yang berkaitan dengan kearifan lokal yang bisa meningkatkan karakter anak kita di tempat kita bekerja. Berikut ini Bapak Ibu terkait refleksi aktivitas kegiatan. Untuk refleksi ini saya beri kesempatan kepada kita semua, mungkin 22 menit menyampaikan refleksinya terhadap proses kegiatan kita dari awal hingga saat ini. Ya, waktu selebihnya saya berikan untuk kita semua. Saya stop sharing dulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Makarinus. Baik, Bapak, selamat sore menjelang malam atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Refleksi saya atas kegiatan kita pada kesempatan yang berahmat ini. Atas kegiatan ini, seperti yang tadi sudah disampaikan dari awal, bahwa untuk kegiatan diskusi kami pada kesempatan ini atau hasil presentasi kami, saya mengapresiasikan sangat bagus kepada kedua kelompok ini, karena di dalam pemaparan materinya sangat dipahami dan dimengerti oleh kami, terutama saya, sehingga ke depan akan kami usahakan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Fasilitator, budaya lokal yang ada di daerah kami, terutama di daerah Timur Tengah Utara ini, yakni dari bahasa daerah atau bahasa Dawan, yang akan diimplementasikan di sekolah masing-masing, dan juga bahasa yang diajarkan di sekolah itu akan bervariasi, karena bahasa daerah yang diajarkan di rumah itu bahasa pasar atau bahasa kesehariannya, namun di lembaga sekolah akan diajarkan bahasa-bahasa yang membuat setiap peserta didik atau anak didik kami berusaha untuk belajar dan membudayakan. Contoh seperti tadi dalam pemaparan materi kami itu takanab. Tutur adat takanab ini untuk sementara ini memang sudah mulai beranjak punah, namun kami akan berusaha untuk membangun kembali budaya takanab ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Makarinus. Next, yang raisin. Ya, Pak Yunisius.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Refleksi dari saya, kegiatan sore hari ini sangat bagus dan ini satu untuk kedepannya lebih bagus lagi. Luar biasa sekali, karena memang selama ini hal yang tidak pernah saya dapatkan pada sore hari ini menjadi satu berkah untuk saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Fasilitator, luar biasa sekali untuk mendampingi kami dan motivasi masukan yang Bapak berikan kepada kami menjadi satu proses yang akan kami laksanakan di daerah kami, khususnya di sekolah masing-masing kami. Itu saja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dionisius. Ibu Yohana Flori Dabria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin memberikan refleksi singkat tentang presentasi yang telah kita jalankan itu dengan menggunakan cara presentasi seperti ini. Kita sebagai guru dapat memberikan pendidikan yang lebih khusus lagi terhadap peserta didik sehingga mereka dapat menyerap kearifan lokal secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga membentuk karakter yang menghargai dan melestarikan warisan budaya di daerah mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Yohana Maria Christina Octavian. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Refleksi saya untuk kegiatan kita hari ini atau rukol kita hari ini. Yang pertama itu, saya merasa senang karena bisa saling berbagi, terlebih tentang kearifan lokal. Di sini juga saya merasa betapa pentingnya melestarikan budaya lokal agar tidak punah dimakan waktu. Terlebih khususnya untuk peserta didik, kita sebagai pendidik, kita sangat perlu untuk melestarikannya atau mengingatkan mereka untuk tetap melestarikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di presentasi dua kelompok tadi, tentang takana, bahasa daerah, itu perlu dilestarikan sehingga tidak hilang tidak punah dimakan waktu. Terima kasih dari saya, begitu saja saya kembalikan. Terima kasih Ibu Maria. Masih ada Bapak Ibu yang raisen? Ya, siapa? Ibu Setiawati. Oke, Ibu Setiawati. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melalui kegiatan sore hari ini. Saya sangat senang karena dari hasil presentasi dari kedua kelompok yang sudah kita presentasi bersama, selain kita belajar, saya juga bisa mendapat banyak pelajaran dari hasil diskusi hari ini, dan hasil diskusi ini sangat bagus, sangat baik, dan bisa menjadi bekal
untuk kami bisa berbagi dengan peserta didik kami, untuk peserta didik kami lebih memahami lagi tentang kearifan lokal dan mereka boleh memakai di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Setiawati. Baik Bapak Ibu, saya kembali izin share screen dulu. Ini refleksi berikutnya terkait model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mungkin ada kesempatan ini kita bisa memberikan refleksi kita terkait model kompetensi. Refleksi kepala sekolah ya. Yang pertama itu ada 3 kategori tadi, mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Nah, dari ketiga kategori ini, yang pertama itu kategori mengembangkan diri dan orang lain. Seperti yang sudah disampaikan bahwa ada 4. Dari keempat itu yang biasanya dan akan dilaksanakan ketika diberi kesempatan menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Karena ketika diberi kesempatan pasti akan berusaha untuk menyelesaikan pengembangan dirinya, untuk membuat dirinya berkembang. Itu terkait visi dan misi pembelajaran, itu pengembangan visi pembelajaran, mengembangkan dan mengkomunikasikan visi kepada siswa, orang tua siswa, yang dimana mereka adalah bagian dari keluarga sekolah ya, begitu. Lalu yang kedua, perencanaan dan implementasi. Perencanaan ini perlu juga diketahui oleh peserta didik dan orang tua siswa terkait dengan pengembangan. Pengembangan itu sangat mendukung karena setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakat masing-masing, dikembangkan secara pendekatan kepada siswa-siswi. Dan kepala sekolah juga harus sebagai melihat manajemen kelas yang efektif, yang dimana strategi manajemen kelas itu mendorong penggunaan strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terus ada pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin menerapkan pendekatan disiplin yang positif dan mendidik. Kali berikut kita maju ke demonstrasi kontekstual. Dan untuk mengingatkan, deadline upload tugas tanggal 26. Sehingga setelah malam ini, kalau sudah capek istirahat dulu, besok perbaiki seperlunya, lalu berkolaborasi, kumpulkan atau upload di LMS masing-masing. Itu saja Bapak Ibu, perjumpaan kita malam ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta dengan hormat Ibu Agustina Naikofi untuk menutup kita dengan doa.